Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, masih menunggu pembahasan soal-soal OSN 2022 mata pelajaran IPA bidang fisika. Ini dia kelanjutannya. Kita mulai dari soal nomor 11. Perhatikan gambar bandul matematis berikut ini. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa bandul berayun dari A ke C dalam waktu 0,2 sekon. Maka, untuk soal ini yang dicari adalah besar amplitudo dan juga frekuensi. Apa itu amplitudo? Amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik setimbang. Nah, titik B ini adalah titik setimbangnya ya. Titik setimbang adalah titik di mana bendanya dalam posisi diam. Nah, pada saat benda diayunkan ke kiri atau ke A dan juga ke kanan atau ke C, maka itu adalah jarak terjauhnya. Jarak terjauh dari B sampai ke A adalah 5 cm. Begitu pula dari titik B ke C adalah 5 cm. Sehingga amplitudonya adalah 5 cm. Jadi jawabannya harus nomor 2, bukan 10 ya, tapi hanya 5 cm karena diukurnya dari titik setimbang sampai ke kanan atau dari titik setimbang sampai yang kiri. Itu ya. Berikutnya untuk frekuensi. Untuk menghitung frekuensi kita gunakan rumus Fanta. F sama dengan N dibagi dengan T. N adalah banyaknya getaran dan T adalah waktu. Nah, sesuai dengan yang diketahui di soal, bandul tersebut berayun dari A ke C, berarti dari A sampai C menempuh setengah getaran, atau bisa juga ditulis 0,5 ya, dalam waktu 0,2 sekon. Nah, 0,2 sekon ini adalah T-nya. Kita masukkan ke sini. N adalah banyaknya getaran, kita pakai angka setengah atau 0,5 dibagi waktunya kita pakai 0,2 sekon. Jadi 0,5 dibagi 0,2 supaya mempermudah kita bisa coret 0, yang ini ya. Jadi yang tersisa 5 dibagi 2 sama dengan 2,5 satuannya Hz. Jadi frekuensinya adalah 2,5 Hz yang nomor 4. Nah, sehingga sudah pasti nih jawabannya 2 dan 4 yang benar, yang C. Berikutnya nomor 12. Warna pelangi terbentuk akibat pembiasan sinar matahari yang melewati titik-titik air hujan di udara. Nah, betul atau salah pernyataan ini? Ya, pernyataan ini benar ya. Sinar matahari mengalami proses pembiasan yang melewati titik-titik air hujan di udara sehingga nantinya akan terjadi proses penguraian warna putih menjadi berbagai macam spektrum warna pelangi yang sangat indah. Kemudian ketika cahaya memasuki medium yang berbeda, cahaya mengalami pembiasan. Nah, ini juga benar karena konsep pembiasan adalah adanya perbedaan kerapatan dari tiap-tiap medium yang berbeda. Jadi jawabannya apakah yang A atau yang B? Kita baca sekali lagi ya. Warna pelangi terbentuk akibat pembiasan sinar matahari yang melewati titik-titik air hujan di udara, sebab ketika cahaya memasuki medium yang berbeda, cahaya mengalami pembiasan. Benar ya, antara pernyataan dan alasan ada kaitannya, karena berkaitan dengan pembiasan cahaya, sehingga jawabannya yang A. Memecah batu dengan menggunakan palu besar yang diayunkan dari atas ke bawah lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan palu kecil. Benar ya, pernyataan ini. Untuk memecah batu kita lebih mudah menggunakan palu besar dibandingkan palu kecil, apalagi diayunkannya dari atas ke bawah, karena pada saat kita mengayunkan dari atas ke bawah akan ada gaya gravitasi yang menarik kita sehingga lebih mudah untuk menggerakkan palu untuk memecah batu. Nah, sebab energi potensial gravitasi yang ditransfer palu besar untuk memecah batu lebih banyak daripada energi potensial gravitasi yang ditransfer palu kecil. Nah, karena berkaitan dengan energi potensial, adik-adik harus ingat nih rumus tentang energi potensial atau EP. EP sama dengan M dikali G dikali H. Massa dikali gravitasi dikali dengan ketinggiannya. Nah, palu besar dan palu kecil dapat dibedakan dari masanya. Palu besar memiliki massa yang lebih tinggi dibandingkan palu kecil. Nah, karena energi potensial dipengaruhi oleh massa, maka semakin besar massa bendanya, energi potensialnya pun akan semakin besar. Sehingga pernyataan yang di bawah ini juga
benar. Untuk pernyataan atas dan pernyataan bawah masih saling berkaitan ya, sehingga jawabannya yang A. Lanjut soal nomor 14. Peristiwa vulkanik kerap terjadi di Indonesia karena Indonesia berada pada pertemuan sabuk Mediterania dan Sirkum Pasifik. Ya, benar. Sabuk Mediterania dan Sirkum Pasifik membentuk rangkaian pegunungan yang sangat banyak. Sehingga dengan banyaknya pegunungan yang melewati Indonesia, maka Indonesia kerap kali terjadi peristiwa vulkanik atau disebut juga peristiwa gunung meletus. Nah, sekarang kita lihat alasannya. Peristiwa vulkanik terjadi pada bagian kerak bumi. Nah, salah ya, bukan di bagian kerak bumi, tapi di bagian mantel bumi atau disebut lapisan astenosfer. Di bagian mantel bumi terdapat material cair kental dan berpijar dengan suhu mencapai 3000 derajat Celcius, sehingga lapisan ini menjadi sumber magma gunung berapi. Nah, peristiwa vulkanik itu kan berkaitan dengan gunung meletus atau gunung berapi, sehingga pernyataan ini adalah salah. Seharusnya berada di bagian mantel bumi, karena letak magma berasal dari lapisan mantel bumi, bukan dari kerak bumi. Sehingga pernyataannya benar, tapi alasannya salah. Jawabannya yang C. Nah, lanjut untuk nomor 15. Sebuah rangkaian hambatan paralel seperti gambar di bawah ini. Pernyataan yang benar tentang gambar tersebut adalah... Nah, sekarang kita akan menghitung terlebih dahulu hambatan pengganti untuk rangkaian paralel ini. Untuk menghitung rangkaian pengganti ini, kita gunakan 1/R paralel sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Kita masukkan angka-angkanya. 1/6 ditambah 1/3. Nah, cari angka yang bisa dibagi 6 dan 3, yaitu angka 6. 6 dibagi 6 adalah 1, ditambah 6 dibagi 3 adalah 2. Jadi 1 ditambah 2 adalah 3/6. Tapi 3/6 ini masih 1/R paralel atau RP. Untuk menghitung RP, maka kita balik ya. RP/1 sama dengan 6/3. Jadi RP-nya atau hambatan pengganti paralelnya adalah 6 dibagi 3 adalah 2 ohm. Nah, setelah ini kita akan menghitung berapa kuat arus listrik yang mengalir di sini atau arus totalnya ya. Untuk menghitung arus total, kita gunakan hukum ohm. I sama dengan V dibagi dengan R. V-nya adalah 3 volt, R-nya adalah hambatan pengganti atau hambatan totalnya, yaitu 2 ohm. Jadi 3 dibagi 2 adalah 1,5 ampere. Ingat, ini adalah arus total. Sedangkan yang ada di pilihan adalah kuat arus yang mengalir pada hambatan 6 ohm adalah 1 ampere. Atau yang ada di pilihan 4, kuat arus yang mengalir pada hambatan 3 ohm adalah 1 ampere. Nah, kita harus menghitung kuat arus yang mengalir di R1 atau kuat arus yang mengalir pada R2. Kuat arus yang mengalir pada R1 atau pada hambatan 6 ohm, kita gunakan lambang I1. Dan untuk arus yang mengalir pada hambatan 3 ohm, kita gunakan lambang I2. Nah, bagaimana cara menghitung I1 dan I2? Untuk menghitung I1, maka kita gunakan rumus yang sama seperti rumus arus total. V dibagi dengan R. Hanya saja R-nya adalah R1 saja atau R yang 6 ohm. V-nya adalah 3 volt dibagi R-nya yang 6 ohm. 3 dibagi 6 adalah setengah atau 0,5 ampere. Itu adalah arus yang mengalir di rangkaian 6 ohm. Nah, untuk pilihan nomor 1, kuat arus yang mengalir pada hambatan 6 ohm adalah 1 ampere, berarti salah. Kita lihat ya, untuk kuat arus yang mengalir pada rangkaian 3 ohm, rumusnya masih sama. V dibagi R, R-nya adalah R2. V-nya adalah 3 volt, R2-nya adalah 3 ohm. Jadi 3 dibagi 3 adalah 1 ampere. Nah, jadi untuk pilihan nomor 4 benar ya. Sekarang kita lihat pilihan nomor 2 dan pilihan nomor 3 berkaitan dengan daya listriknya. Untuk menghitung daya listrik, kita gunakan rumus P sama dengan V dikali dengan I. Jika daya listrik pada hambatan 3 ohm, artinya I-nya adalah I yang kedua. Dan jika daya listrik pada hambatan 6 ohm, artinya I yang pertama. Kita hitung satu persatu dulu ya. Dari I yang pertama, V-nya adalah 3 volt dikali I yang pertama atau yang menuju ke 6 ohm adalah
0,5 ampere. Jadi daya listriknya 3 dikali 0,5 adalah 1,5 watt. Nah, ini daya listrik yang mengalir di rangkaian 6 ohm. Kita beri lambang P1 ya. Nah, berikutnya bagaimana dengan daya yang mengalir pada hambatan 3 ohm? Rumusnya masih sama, V dikali dengan I yang kedua. V-nya adalah 3 volt dikali arus yang mengalirnya adalah 1 ampere. 3 dikali 1 adalah 3 watt. Nah, jadi manakah pernyataan yang benar? Nah, yang benar adalah nomor 2. Besar daya listrik pada hambatan 3 ohm adalah 3 watt. Yang ini ya, karena menggunakan arus listrik yang 1 ampere yang ini. Jadi jawabannya 2 dan 4 saja, yang C. Selanjutnya nomor 16. Sebuah benda dengan massa 5 kg dan volume 0,01 meter kubik dimasukkan seluruhnya ke dalam fluida. Agar benda diam di dalam fluida diperlukan gaya sebesar 20 Newton. Jika percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per sekon kuadrat, massa jenis fluida tersebut adalah titik-titik kilogram per meter kubik. Fluida di sini artinya zat cair ya. Nah, dari soal ini kita tuliskan dulu ya yang diketahuinya. Pertama ada massa. Massanya sebesar 5 kg. Massa dilambangkan dengan M. Jadi M-nya sama dengan 5 kg. Kemudian ada volume. Volume bendanya 0,01 meter kubik. Volume dilambangkan dengan V. V sama dengan 0,01 meter kubik. Karena ini adalah volume benda, maka kita beri lambang VB. Kemudian ada gaya sebesar 20 Newton. Nah, gaya ini yang membuat si bendanya tetap diam di dalam zat cair. Nah, gayanya kita beri lambang F. F sama dengan 20 Newton. Dan satu lagi ada percepatan gravitasi. Percepatan gravitasinya bernilai 10 meter per sekon kuadrat. Dilambangkan G. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk mempermudah kita buat gambarannya dulu ya. Ini adalah gambar bejana atau wadah yang berisi zat cair. Kemudian di dalamnya dimasukkan benda. Benda ini berada di dalam air seluruhnya. Nah, selanjutnya kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda ini ya. Pada benda pasti ada gaya berat. Gaya berat selalu mengarah ke bawah, mengikuti gravitasi bumi. Berat benda dilambangkan dengan W. Kemudian, pada saat benda dimasukkan ke dalam air, pasti benda ini akan ada gaya ke atas atau disebut gaya apung. Nah, gaya ke atasnya kita beri lambang FA. Nah, berikutnya, agar bendanya diam di dalam zat cair, maka ada gaya yang bekerja sebesar 20 Newton, sehingga ada gaya yang mendesak si benda ke bawah agar benda dalam posisi seimbang di dalam air. Nah, gayanya sebesar 20 Newton yang dilambangkan dengan F. Agar bendanya diam atau seimbang, maka berlaku hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton dilambangkan sigma F sama dengan 0. Nah, sigma F ini adalah gaya-gaya yang bekerja pada benda. Ada FA, ada F, dan juga ada W. FA mengarah ke atas, F dengan W mengarah ke bawah. Artinya FA berlawanan arah dengan F dan juga W. Jadi FA dikurangi dengan F dan dikurangi dengan W akan sama dengan 0. Jadi FA-nya sama dengan F ditambah dengan W. F dengan W-nya jadi pindah tempat ke arah kanan ya, sehingga yang tadinya negatif berubah menjadi positif. Nah, FA sama dengan F ditambah, nah W ini adalah besarnya massa benda dikali dengan gravitasinya. Jadi FA sama dengan F-nya yang ini 20 Newton ditambah massa bendanya yang ini 5 kg dikali gravitasinya yang ini 10 meter per sekon kuadrat. Jadi 20 ditambah 5 kali 10 adalah 50. Jadi FA-nya adalah 70 Newton. Nah, sampai sini belum selesai ya. Kita akan mencari massa jenis fluida. Massa jenis dilambangkan dengan Rho. Nah, kita mau mencari massa jenis fluidanya ya. Kita beri lambang Rho F. Untuk menghitung massa jenis fluida, kita gunakan rumus dalam hukum Archimedes. FA sama dengan Rho dikali G
dikali dengan V. Nah, rho-nya adalah rho dari fluida ya. Nah, sekarang yang kita cari adalah massa jenis fluidanya, bukan FA. Karena FA-nya sudah kita temukan yaitu 70 Newton. Bagaimana cara untuk mencari massa jenis dari fluida? Maka rumus ini kita ubah menjadi rho fluida atau rho F sama dengan FA dibagi dengan G dikali dengan V. Jadi FA-nya yang ini yang sudah kita temukan 70 Newton dibagi gravitasinya tetap 10 dikali dengan V-nya. V di sini adalah volume dari benda. Volume bendanya kita pakai yang ini ya, 0,01 meter kubik. Nah, sekarang tinggal kita hitung. Kalau ada 0 dan ada 0 di atas dan bawah, ini bisa kita coret terlebih dahulu ya. Nah, sisanya tinggal 7 dibagi dengan 0,01. Sama saja dengan 7 dikali dengan 100. Karena 0,01 sama saja dengan 1/100 kan? Nah, sehingga 7 dikali 100 adalah 700. Nah, ini adalah massa jenis dari fluidanya ya, 700 kg per meter kubik. Jawabannya yang B. Berikutnya soal nomor 17. Seorang anak sedang berada di salah satu tebing sebuah lembah. Agar dapat mengukur lebar lembah tersebut, dia meniup peluit dengan frekuensi 500 Hz dan panjang gelombang 0,68 meter. Jika anak tersebut mencatat selang waktu antara suara sumber dan gemaknya sebesar 4 detik, lebar lembah tersebut adalah berapa meter? Kita tuliskan dulu ya yang diketahuinya. Yang pertama ada frekuensi. Frekuensinya sebesar 500 Hz. Kita tuliskan F-nya sama dengan 500 Hz. Kemudian ada panjang gelombang 0,68 meter. Panjang gelombang dilambangkan dengan lambda. Lambda sama dengan 0,68 meter. Berikutnya ada suara gema yang terdengar dalam waktu 4 detik. Nah, waktu dilambangkan dengan T. T sama dengan 4 detik. Detik sama dengan sekon ya. Yang ditanya adalah lebar lembah tersebut. Nah, lebar sama saja dengan jarak ya, atau kita beri lambang S. Berapa ya jarak atau lebarnya? Pertama yang akan kita cari adalah besarnya cepat rambat bunyi. Untuk menghitung besarnya cepat rambat bunyi, kita gunakan rumus V sama dengan lambda dikali dengan F atau panjang gelombang dikali dengan frekuensi. Panjang gelombangnya 0,68 meter dikali frekuensinya adalah 500 Hz, sehingga 0,68 dikali 500 sama dengan 340 meter per sekon. Nah, ini adalah cepat rambat bunyinya ya. Sekarang yang akan kita hitung adalah berapa lebar lembahnya atau S. Untuk menghitung lebar lembah, kita gunakan rumus S sama dengan V dikali dengan T dibagi 2. Ini rumus berkaitan dengan bunyi pantul ya, karena di sini terdengar suara gema. Kita masukkan angka-angkanya. V atau cepat rambatnya yang ini 340 meter per sekon. Dikali dengan waktunya adalah 4 detik. 4 detik sama saja dengan 4 sekon. Dibagi dengan 2. Untuk mempermudah kita bisa bagi dulu ya. 4 dibagi 2 adalah 2. Jadi tinggal 340 dikali 2. Jawabannya adalah 680. Satuannya meter. Nah, jadi ketemu nih jawabannya yang B. Selanjutnya nomor 18. Hukum Bernoulli pada fluida dinamis dapat diaplikasikan untuk berbagai sistem pemipaan asal memenuhi syarat berikut. Nah, manakah yang benar syarat-syarat berkaitan dengan hukum Bernoulli? Nah, sekarang perhatikan dulu ya syarat-syarat hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli memiliki syarat yang pertama, fluida tidak dapat dimampapkan. Artinya, fluida yang mengalir tidak mengalami perubahan volume dan massa jenis ketika ditekan. Yang kedua, fluida tidak memiliki viskositas atau tidak kental. Yang ketiga, aliran fluidanya tetap. Yang keempat, aliran fluidanya berjenis laminar atau tetap dan tidak membentuk pusaran. Yang kelima, tidak ada hilang energi akibat gesekan antara fluida dan dinding. Dan yang terakhir, tidak ada transfer energi kalor. Nah, dari keenam syarat ini, mana ya yang betul berdasarkan pilihan-pilihan dari nomor 1 sampai nomor 4? Kita cek satu persatu ya. Yang pertama, massa jenis fluida tidak berubah saat menerima tekanan. Nah, ini betul ya.
massa jenis fluidanya tidak berubah. Yang kedua, debit fluidanya tetap. Nah, ini juga betul. Yang ketiga, aliran fluidanya tidak membentuk pusaran. Nah, ini juga betul. Sedangkan nomor 4, terjadi hilang energi akibat gesekan antara fluida dan dinding. Nah, ini salah. Seharusnya tidak terjadi hilang energi. Jadi jawabannya sudah pasti 1, 2, dan 3 yang A. Baiklah adik-adik, sampai di sini dulu ya pembahasan soal OSN IPA bidang fisikanya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.